Shalom, Amang Inang, saudara-saudara yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi di renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2022. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2022 dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Demikian bunyinya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah orang percaya adalah berbuat kebenaran. Saudara-saudariku, selamat Advent buat kita semuanya. Pada ayat 29 ini, saudaraku, ini tidak terlepas daripada ayat 28 yang berbunyi demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Itu berarti orang-orang percaya kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan seluruh hidupnya adalah bersama dengan Kristus. Saudaraku, syaratnya mereka harus tinggal dalam Kristus, yang mana memperoleh keberanian untuk melakukan kebenaran. Karena Tuhan menganugerahkan kepada kita satu hidup adalah benar. Bukan berarti itu bisa menggantikan pengampunan dosa oleh Kristus yang merupakan satu-satunya jalan mendapatkan keselamatan. Kemampuan berbuat kebenaran dalam kehidupan berasal dari hidup yang benar. Hidup yang benar berasal dari Allah yang benar. Sebagaimana pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, tidaklah mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu, dari buahnya lah kita mengenal seseorang itu. Saudara-saudariku, suatu pertanyaan buat kita semuanya. Sejauh mana kita sebagai orang percaya sudah menghasilkan buah yang baik, yang berbuat kebenaran? Mengapa pentingnya ini dipertanyakan untuk kita semua? Karena banyak orang mengaku sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan katanya, namun perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Dan menganggap keselamatan itu adalah anugerah Allah, sehingga bisalah suka-sukanya dalam hidupnya ini. Tidak lagi dalam koridornya. Oleh karenanya, nats ini mengingatkan kita semuanya, saudaraku, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah menunjukkan hidup dalam kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kita tidak perlu malu sebagai pengikutnya sampai kedatangannya yang kedua kali. Kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah dasar iman kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Biarlah suasana Advent yang pertama ini memberikan semangat baru bagi kita semuanya, menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, dan mempersiapkan diri kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yang mana Dia telah menebus dosa kita dan menyelamatkan hidup kita dari maut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua, apabila kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang lahir daripada-Mu, kiranya kami juga melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dapat hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang telah Engkau berikan. Engkau mengangkat kami Tuhan dari lumpur dosa.
untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, serta keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami, melakukan kehendak-Mu, agar kami benar-benar terpanggil menjadi anak-anak-Mu. Berkati hidup kami Tuhan dalam tugas kami sepanjang hari ini. Secara khusus Tuhan kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari anak kecil sampai yang sudah dewasa. Di dalam perjalanan hidup mereka, biarlah kasih karunia-Mu menyapa hidup mereka, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Beri kepada anak-anak Tuhan pendidikan yang baik, mereka dapat belajar dengan baik, dan takut kepadamu Tuhan, dapat betul-betul mempersembahkan hidupnya kepadamu melalui pendidikan yang sungguh-sungguh mereka lakukan, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagimu Tuhan dan bagi gereja dan masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang tua, biarlah Engkau pakai mereka Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik, sehingga mereka bisa Tuhan bersama-sama dengan anak-anak mereka memuliakan nama-Mu. Demikian juga buat orang tua yang sudah lansia, kiranya Engkau berikan Tuhan kesehatan, umur yang panjang, ketabahan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah mereka bersuka cita Tuhan senantiasa dan menyerahkan hidup mereka kepadamu. Kami serahkan Tuhan doa permohonan kami ini hanya di dalam pengasihan-Mu saja. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah amang inang saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.